ya, tak sesuai standar Yesus. Maka dia naik pohon. Pohon apa itu? Maknanya pohon. Pohon itu puasa. Puasa itu apa? Untuk melihat Yesus, bertemu dengan Yesus, menyadari Yesus, hubungan Yesus sebagai pribadi. Bukan hanya sekedar formalitas. Kalau di orang Kristen, ini masa-masa, ini masa apa, ini pesta apa. Itulah tema-tema perkhotbah menjelang puasa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu berhubungan dengan bagaimana kita melawan pikiran-pikiran yang diberikan oleh iblis dan bagaimana kita bisa melawan pikiran-pikiran jahat yang selalu kita harus lawan tiap hari. Saya kan istilahnya bagi saya itu ortodok itu adalah Kristen yang dari Timur Tengah ya, jadi aslinya. Jadi saya ingin tahu kepada yang aslinya gitu loh Pak. Ya saya nggak tahu kalau Katolik juga hampir sama, tapi ya pikir waktu itu saya masih mengenal ortodok yang awal saya tahu dari Timur Tengah, yaitu saya kan kalau Kristen Protestan kan dari Barat, yaitu saya ingin tahu yang dari Kristen Ortodok yang ya juga tradisinya juga bagaimana itu loh, sembahyangnya bagaimana, kebaktiannya bagaimana. Kan kita dulu kan tahunya kebaktian kan dalam karismatik itu loh. Itu aja tradisinya. Saya bakal stay dengan core kepercayaan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi saya untuk di atas saya salib, dan untuk mengikuti pengorbanan Kristus saya harus mengikuti gereja dan tetap kokoh dalam iman. Tradisi saya masih belum terlalu maksudnya mengikuti sekali ya. Jadi ketika saya dulu nggak pakai membuat tanda salib, sekarang pakai tanda salib gitu loh. Jadi kalau ketika ikut puasa, saya waktu puasa tak tanya dulu makan apa, itu saya tanya harinya hari apa itu. Kalau saya lupa jadi saya nggak minta daging gitu loh. Ya, cuma itu aja yang simpel aja ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Wahyu Kristandio dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Film dan Animasi. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi Gereja Ortodoks Timur atau Gereja Ortodoks Rusia, Santo Iona Manchuria. Di sebelah saya ada Romo Kiril sebagai narasumber yang akan kami berikan beberapa pertanyaan mengenai gereja dan iman ortodoks. Silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Studio. Sejak kapan gereja ortodoks hadir di Indonesia dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk? Jadi gereja ortodoks Rusia hadir di Indonesia pada awalnya pada sekitar tahun 2005. Ya. Waktu itu kami berada di bawah gereja ortodoks Rusia di luar Rusia. Ya. Kemudian pada tahun 2018 gereja ortodoks Rusia di luar Rusia yang di Indonesia diambil alih oleh gereja ortodoks Rusia Patriarkat Moskow.
Maka sejak itu kami berada di bawah Gereja Ortodoks Rusia Patriarkat Moskow, di bawah Eksarkat Asia Tenggara. Tradisi apa yang paling dijaga oleh Gereja Ortodoks hingga hari ini? Gereja Ortodoks Rusia dan Gereja Ortodoks pada umumnya, kami memakai tradisi para rasul. Ya. Itu bisa dilihat di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Saya akan coba bacakan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam teks asli, kata-kata ajaran itu adalah paradoxes. Sehingga ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi kata-kata tradition. Ya. Dalam bahasa Latin biasanya traditio, tradere. Ya. Kami itu siapa? Kalau kita baca konteksnya di 2 Tesalonika 2 ini adalah para rasul. Berarti ini adalah paradoxesnya para rasul atau tradisinya para rasul. Baik secara lisan atau tertulis. Berarti tradisi para rasul itu ada 2. Ada yang lisan dan ada yang tertulis. Yang tertulis mana? Itulah kitab-kitab perjanjian baru. Yang lisan adalah tradisi-tradisi para rasul, tradisi gereja, tradisi kudus atau paradoxes kudus. Apa peran bahasa dan nyanyian liturgi dalam menjaga tradisi ortodoks? Gereja Ortodoks Rusia Patriarkat Moskow di Indonesia, beberapa menyebutnya Gereja Kristen Ortodoks Indonesia, dalam liturgi memakai bahasa Indonesia. Ya. Cuman dalam beberapa teks-teks, lagu-lagu, kidung-kidung, mada-mada kita memakai bahasa Rusia atau bahasa Slavonik. Ya. Itu hanya mempertahankan irama asli dari gereja-gereja asal Indo. Secara teologis pun dalam bahasa Indonesia tetap sama. Cuma dalam beberapa memang lebih teks-teks memang lebih presisi dalam bahasa Yunani. Ya, karena itu bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, yang kemudian untuk Gereja Ortodoks Rusia menjadi bahasa Slavonik, sehingga lebih presisi, lebih tepat. Hanya itu perannya. Tapi kami tetap memakai bahasa Indonesia sebagai dalam bentuk ibadah kami. Termasuk lagu-lagu, kidung-kidung juga masih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih atas tempat dan waktu serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh Romo Kiril. Nah, sekian dari wawancara ini. Semoga dapat menjadi wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya, Vincentius Wahyu Kristandio, pamit undur diri. Terima kasih.